wa ala alihi wa sahbihi wa mawala yang terhormat Pak Kepala BAK, Pak Ketua SDM, Bapak Ibu Kepala Prodi, yang berbahagia dan saya hormati yang berkesempatan hadir pada forum siang hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan Allah kita telah menunjukkan untuk bersama silaturahim sama-sama untuk melakukan pembahasan pelaporan prediksi 2022 dasar tahap 2 dan 2022 genap tahap 1. Salam salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua masuk beliau. Marilah kita awali acara siang hari ini dengan bersama-sama pada kumpul kitab dan dalam pelaksanaan acara yang berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya acara langsung kepada penjelasan mengenai pelaporan prediksi yang disampaikan oleh Kepala BAK Sula pada Pak Ron SDM. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul secara daring. Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau dan mendapat syafaat beliau dari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Saya ada ngobrol agak lama dengan Pak Rektor ya terkait juga RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau ya. Nah, ini disarankan untuk program studi nantinya itu ada RPL gitu ya. RPL ini tidak hanya yang dulu lintas jalur, akan tetapi nanti yang modelnya adalah dari siswa SMA ya, atau siswa SMK dan yang lainnya yang dia itu sudah pernah bekerja begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan rekognisi. Nah, ini berlaku tentunya untuk program studi yang non kesehatan kan begitu. Kan tapi yang untuk program studi kesehatan RPL-nya berarti kan yang tipe dari lintas jalur ya, yang D3 ke S1 begitu. Baik, yang selanjutnya sebetulnya ada pembukaan juga dari Pak Wakil Rektor 1. Kebetulan hari ini juga beliau ada tugas keluar kota, jadi langsung dipasrahkan ke kami ya. Nah, ini sebetulnya acara rutin kita ya, setelah dari program studi maupun fakultas melaporkan data pedidiktinya ya ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang sudah dilakukan oleh pengelola pedidikti atau operator pedidikti di tingkat Unisula ya. Tentunya harapannya Bapak Ibu Kaprodi ya maupun fakultas itu sudah mendampingi langkah pelaporannya, apakah sudah benar atau belum. Nah, berikut saya izin
share screen ya. Ya, terlihat ya. Baik, ini merupakan evaluasi pelaporan PDDikti 2022 Gasal ya, yang kemarin di bulan Mei ya. Di bulan Mei sudah dilakukan penutupan ya. Nah, ini setelah dilakukan penutupan pelaporan, mari kita review hasil pelaporan PDDikti yang sudah dilakukan oleh admin prodi ya, atau operator prodi Bapak Ibu sekalian begitu. Kenapa ya PDDikti? Karena PDDikti ini menjadi base-nya sebagai nomor ijazah nasional. Jadi kalau mahasiswa tidak didatakan di PDDikti ya sekarang tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional ya. Kemudian yang kedua termasuk pendataan jenis mahasiswa ya. Di situ misalnya mahasiswa reguler, mahasiswa mahasiswa pindahan, dan mahasiswa lintas jalur, dan yang terbaru adalah mahasiswa RPL nantinya ya. Kemudian yang selanjutnya untuk pengusulan menjadi dosen ya, yang sekarang harus terdaftar dalam PDDikti. Kemudian CPNS dan lain sebagainya harus juga terdaftar dalam PDDikti. Termasuk juga yang ketiga misalnya untuk Serdos ya, jadi aktivitas membimbing dan menguji dosen ini sudah terintegrasi dengan Sister ya. Maka dari itu kami mohon bantuan pengawalan ya. Jadi kita perlu cross check bersama apakah yang sudah dilakukan oleh operator ini sudah benar atau on the track begitu. Kemudian yang keempat ya, ini untuk akreditasi. Nah, data akreditasi semuanya adalah base-nya di PDDikti ya. Di situ ada pemantauan status aktivitas kuliah, status mahasiswa DO dan lain sebagainya ya. Terutama yang sudah uh, di LAM ya, itu juga sudah beberapa yang terintegrasi dengan data PDDikti, apalagi yang masih di BAN PT ya. Pure semuanya datanya mengambil dari PDDikti, terutama yang masih di BAN ya. Nah, termasuk yang akreditasi di tingkat universitas ya. Nah, itu juga ambilnya data ada di PDDikti. Jadi misalnya ada satu prodi saja yang bermasalah mengakibatkan satu universitas ikut bermasalah kan begitu ya. Dan alhamdulillahnya tapi untuk di Unisula kita data PDDikti sudah baik dan perpanjangan akreditasi ya unggul alhamdulillah sudah dapat diterima atau disetarakan unggul kembali itu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan evaluasi ya. Nah, ini kami ingatkan untuk Bapak Ibu Kaprodi itu melaporkan data KRS dan KHS tepat waktu ya. Jadi kalau dulu KRS atau KHS atau memberikan nilai itu boleh melewati semester kalau zaman dulu ya di zaman SBED. Tapi kalau yang sekarang ini sudah tidak bisa lagi ya. Jadi selama satu semester nilai harus tepat ya. Kalau nggak tepat nanti berdampak di IPK mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua melaporkan mahasiswa aktif, cuti, dan nonaktif ya. Tentunya yang masih dalam rentang studi ya. Nah, di sini terkadang ada program studi ya, itu mahasiswanya tinggal skripsi ya, tapi dibiarkan menghilang ya. Kalau bisa jangan dibiarkan menghilang, tetap diminta untuk ke kampus ya kan. Kemudian di situ mengisi KRS ya. KRS sebagai bukti bahwa dia aktif gitu ya. Kalau dia tidak di KRS-kan atau dia tidak KRS, otomatis statusnya dia nonaktif di sistem ya. Nah, kalau sudah nonaktif lama, otomatis kan berdampak dengan data yang ada di PDDikti ya. Kemudian nanti bermasalah di PIN dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga melaporkan data bimbingan dosen ya. Jadi sekarang kan ada pendataan data bimbingan ya. Nah, di situ ada SK Dekan dan lain sebagainya.
Jadi mahasiswa judul skripsinya apa, tesisnya apa, disertasinya apa, ya kan, itu didatakan juga di pembimbingnya ya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana ya, Bapak Ibu bisa cross check di sister masing-masing Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Kaprodi. Jadi misalnya ada yang belum sesuai ya, silakan koordinasi dengan operator PD Dikti di tingkat fakultas ya. Kemudian yang keempat, nonaktif ini masih tinggi ya. Nah, ini nonaktif masih diperbolehkan untuk saat ini ya. Kalau dulu dari alat dikti 6 tidak boleh ada status nonaktif ya. Tetapi saat ini diperbolehkan lagi asal dalam hal yang wajar. Maksudnya dari lembaga layanan alat dikti 6 mengapa nonaktif itu perlu di cross check. Jadi itu kan untuk mitigasi atau mengecek atau memantau ya mahasiswa kita itu prosesnya sampai mana ya, misalnya skripsinya sampai mana, dia nonaktif atau menghilang gitu kan. Nah, itu perlu menghidupkan lagi peran dosen wali dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima, evaluasi terkait dengan rata-rata IPK semester ya. Nah, kalau untuk program studi yang unggul tentunya trennya harus naik ya. Walaupun naiknya 0, ya, tidak apa-apa jika ada tingkat kenaikan. Nah, yang keenam ya, ini program Merdeka Belajar. Nah, ini dipastikan juga mahasiswa yang sudah magang MBKM atau mengikuti kampus mengajar atau mengikuti pertukaran mahasiswa ya, itu dipastikan nilai konversi mahasiswa itu terakui ya di PD Dikti. Nah, di PD Dikti ini ada wadahnya bagian konversinya ya. Jadi tidak mengambil KRS reguler seperti itu ya. Ini itu salah ya. Jadi baik jangan sampai salah persepsi. Jadi mahasiswa MBKM itu dia tidak mengambil KRS secara reguler ya, tapi dia mengambil uh, paket ya, yang di situ nanti diakui minimal 20 SKS ya, nanti modelnya konversi. Jadi di sistem informasi akademiknya bukan mengambil KRS secara reguler ya. Nanti kalau mengambil KRS secara reguler tidak ada bedanya dengan mahasiswa belajar di kampus ya, begitu. Kemudian yang ketujuh ya, nilai skripsi, kemudian tesis dan disertasi. Nah, ini mohon dengan sangat Bapak Ibu Kaprodi itu didatakan sebelum mahasiswa itu status lulus di PD Dikti atau sebelum diinputkan di yudisium ya. Karena apa? Karena saat ini untuk perubahan data IPK ya, misalnya nilai skripsi atau tesis ini belum diinputkan, itu berdampak pada nilai IPK mahasiswa ya. Jadi geseh gitu. Nah, mohon dengan sangat sebelum data yudisium itu diinputkan, nilai sudah clear dulu ya. Baru diinputkan di yudisium ya. Karena ini nanti akan berdampak di mahasiswa ya. Jadi kalau dilihat transkripnya kok berbeda ya antara di PD Dikti dengan yang ada di transkripnya. Nah, yang sering seperti itu. Kecuali kalau pengen mengakhirkan nilai skripsi, tesis maupun disertasi, nanti data yudisiumnya diedit dan kemudian dipastikan juga data lulusan di PD Diktinya ini sudah sesuai ya. Karena sekarang modelnya tidak bisa langsung mengubah ketika data lulusan itu sudah diinputkan begitu. Nah, ini kami mohon Bapak Ibu Kaprodi mengawal operator atau pengelola PD Dikti di tingkat fakultas ya, kita untuk evaluasi bersama, untuk mitigasi bersama. Semoga data kita semakin lama semakin baik ya, karena PD Dikti ini semakin lama juga semakin ribet begitu ya. Tapi dengan semakin lengkapnya fitur ini tentunya untuk memudahkan uh, data alumni, kemudian data akreditasi dan lain sebagainya itu semakin baik. Begitu kalau kita sudah sesuai SOP dan lain sebagainya kan otomatis data kita baik ya. Jadi tidak ada kendala ya. Terus misal ada kendala buka periode dan lain sebagainya begitu.
Nah, ini yang terkait dengan akreditasi, poin-poin penting yang sudah diadopsi oleh Ban PT ya. Kalau Ban PT hampir keseluruhan data sudah diambil ya. Nah, terutama yang kalau yang di LAM masih ada beberapa ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru ya itu kita perlu pastikan apakah tren naik atau trennya turun ya. Nah, ini kan nggak boleh kita turun tuh 20% seperti itu ya. Nah, ini juga perlu dievaluasi bersama. Kalau di Ban PT itu mahasiswa yang dihitung hanya mahasiswa reguler ya. Jadi mahasiswa pindahan, kemudian lintas jalur itu tidak dihitung sebagai mahasiswa baru ya. Nah, kalau di LAM bagaimana ya? Nah, itu tentunya perlu membaca metrik dari LAM itu sendiri begitu. Kemudian yang kedua, lulus tepat waktu ya, sudahkah sesuai kebijakan Ban PT atau LAM ya. Jadi lulus tepat waktu itu di mana mahasiswa menyelesaikan studi itu tepat waktu ya. Nah, kalau di Ban PT kebijakannya kan eh, 50% ya tingkat tingkat global 50 atau 60% ya. Kemudian untuk keberhasilan studi ini apakah sudah sesuai dengan kebijakan Ban PT atau LAM ya. Nah, kalau di keberhasilan studi Ban PT itu 85% ya. Nah, itu kan berbeda-beda tentu kebijakan antara LAM dan Ban PT ya. Nah, ini data-data kuantitatif yang semuanya itu kalau kita tidak rencanakan ya, kita tidak bisa ya. Makanya perlu ada perencanaan ya, mulai mahasiswa masuk sampai keluar atau lulus ya, itu harus strict begitu ya. Karena ini sebenarnya kebijakan ini juga banyak dikomplain banyak perguruan tinggi, kan, tetapi ternyata sudah langsung berlaku begitu ya. Kalau dulu kan mahasiswa banyak yang DO gitu ya. Nah, kalau sekarang sepertinya arahnya mahasiswa itu ya kalau bisa masuk ya kemudian ya kalau bisa ya lulus gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, dosen pengajar ya. Ini apakah sudah sesuai rasio yang ditentukan sesuai kebijakan Ban PT atau lah ya. Nah, ini kalau dosen dosen home base itu adanya di tingkat universitas ya. Jadi dosen itu bisa mengajar di lintas prodi ya. Boleh mengajar di lintas prodi kecuali yang dosen DTPS ya. Biasanya kan ada pengisian dosen DTPS dan ada dosen rasio ya. Nah, ini penting sekali. Saya masih menemukan prodi ya yang menganggap itu tidak kelas gitu. Jadi ada mata kuliah ya, mata kuliah misalnya konferen ya, misalnya internasional konferen gitu. Kurikulumnya seperti itu. Nah, kemudian tidak ada dosennya, nggak dikasih dosen mengajar ya di atau tidak ada transaksi di PDDT-nya. Nah, itu otomatis nanti bermasalah di rasio PDDT-nya akan merah gitu ya. Nah, itu mohon Bapak Ibu bisa mengawal operator maupun pengelola PDDT di tingkat fakultasnya ya agar tetap mendatangkan data uh, pengajaran ya terutama di kelas ya di kelas perkuliahan di PDDT itu sendiri harus ada dosennya ya. Kalau misalnya nggak ada memang itu mata kuliah yang tidak secara offline atau online ya tidak ada pengajarnya kan ada koordinatornya pasti ada koordinatornya lah nggak mungkin misalnya magang di mana terus kita nggak ada dosennya kan nggak mungkin mahasiswa disuruh sendiri gitu kan nggak mungkin kan. Nah, itu kebijakannya seperti itu, jadi kita juga harus ikuti ya, gitu. Kemudian eh, melaporkan data KRS dan KS tepat waktu. Jadi ini merupakan periode pelaporan ya. Kita ada semester ganjil, semester genap, dan semester antara ya ini salah. Nah, ini kalau semester ganjil itu ada dua checkpoint ya di rencana dan hasil studi ya. Kemudian kalau genap juga demikian. Kemudian kalau semester antara berarti antara uh, genap dan ganjil ya, bukan antara ganjil dan genap ya. Nah, itu
maksimalnya adalah 9 SKS tiap mahasiswa untuk yang semester antaranya itu hanya 1 bulan saja ya, 1 bulan saja waktunya gitu. Kemudian ini ya yang perlu kami ingatkan lagi, jadi masih ada beberapa prodi ini yang sering sudah tinggal tesis, skripsi maupun disertasi ya, tapi tidak digariskan skripsinya ya atau tesisnya atau disertasinya. Jadi selama mahasiswa itu masih bimbingan ya itu tetap harus di KRS-kan ya. Mahasiswa disuruh ngambil KRS ya. Karena kalau nggak didatakan otomatis nanti terset nonaktif ya. Kalau nonaktif nanti bermasalah gitu. Kemudian sering juga mahasiswa cuti ini sudah di akhir semester ya baru datang mahasiswanya, misal semester genap ini kan sudah mau habis ya, itu datang mau cuti ya. Sebenarnya di kalender akademik kita kan sudah ada batas maksimal cuti dan lain sebagainya ya. Kemudian di peraturan kita yang mahasiswa nonaktif maksimal 2 kali ya. Nah ini uh, kita untuk mitigasi, karena kalau misalnya nonaktif itu banyak ya otomatis nanti PIN-nya tidak eligible. Jadi mahasiswa tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional ya. Nah ini merupakan hal-hal yang perlu kita persiapkan bersama ya untuk data kita lebih baik ya, laporan PDDB kita semakin baik ya gitu. Nah ini eh, penting juga untuk mengawal ya. Jadi data bimbingan itu perlu didatakan ke PDDikti ya. Kemudian ada bimbingan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Jadi eh, di kegiatan kemahasiswaan itu kan pasti ada dosen pembimbing ya. Dan tentu juga Bapak Ibu Prodi tentunya bisa membagi dosennya ya. Jadi gantian atau diplot menjadi dosen pembimbing kemahasiswaan ya. Jangan sampai nggak ada isian bimbingan kemahasiswaannya ya. Nanti ini kasihan terutama yang dosen baru mau serdos ya. Nah dia kok nggak pernah bimbing kemahasiswaan, nanti nggak bisa dia ikut serdos dan lain sebagainya ya. Jadi memang harus kalau bisa ya dibagi rata adil ya mungkin. Sistem PDDikti ini dibuat mungkin untuk ya memang untuk apa ya, jadi kinerja beban dosen itu sama ya, sama rata gitu ya. Kemudian beberapa prodi ini belum ada SK bimbingan ya. Nah ini misal SK bimbingan ini kan di tingkat fakultas ya. Jadi Bapak bisa membuat dibuatkan SK dekan atau yang lainnya sehingga di situ nanti bisa diinputkan oleh operator PDDikti ya. Kalau sudah ada SK-nya tuh operator PDDikti nggak bingung ya. Nah ini nomor SK-nya ini, mahasiswanya ini, itu ya. Nah itu perlu dipersiapkan ya karena data ini semakin lama semakin penting ya, dan nantinya memang data-data ini itu menjadi profil masing-masing dosen ya. Dia sudah pernah membimbing berapa kali ya, sudah pernah membimbing kemahasiswaan berapa kali ya, seperti itu. Jadi menjadi profil kita ya, seperti kita publikasi kan gitu. Nah, oke, ini langsung masuk ke data. Jadi untuk kita evaluasi bersama, yang pertama ya terkait dengan jumlah mahasiswa aktif, cuti, eh, aktif ya. Nah, ini jumlahnya mahasiswa aktif kita ada 16.606 ya. Kemudian untuk yang non-aktif ada 586. Kemudian yang untuk cuti ini ada 509 ya. Nah, ini tapi kemungkinan masih pakai kebijakan yang lama, jadi dicutikan ya, dicutikan ya. Sebetulnya ini mungkin bisa jadi nonaktif ya. Ya. Nah itu nggak apa-apa, mau dicutikan boleh, mau nonaktif juga boleh kalau sekarang. Kalau dulu memang nggak boleh status nonaktif. Kalau sekarang balik lagi kebijakan oleh LLDT 6 boleh nonaktif ya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa merdeka belajar ya. Nah ini
seluruh Unisula ya, terutama yang S1 non kesehatan itu yang melakukan Merdeka Belajar ada 153 ya. Nah, coba Bapak Ibu cross check lagi, jangan-jangan ada prodi yang belum melaporkan Merdeka Belajarnya begitu. Ya, kok segini gitu kan. Kemudian yang selanjutnya uji kompetensi ya. Nah, ini untuk prodi kesehatan ya. Jadi misalnya mahasiswa belum lulus UKOM ya, uji kompetensi. Nah, di situ dia sudah UKOM tapi nggak lulus gitu kan. Tapi dia sudah selesai perkuliahan ya. Nah, ini sampai dia itu belum lulus UKOM, maka distatuskan uji kompetensi sampai dia itu lulus begitu ya. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu sudah paham semua mekanisme ini ya. Ini kita nge-review kembali saja gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah data aktivitas kuliah mahasiswa ya. Nah, ini jumlah mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2 ya. Sebenarnya kalau eh, ini hanya evaluasi saja, misalnya memang mahasiswanya memang seperti itu ya, mau gimana lagi ya, asalkan nanti kan eh, kalau mau lulus IPK-nya kalau di Unisula kan S1 2,75 atau 3 yang nggak salah di kebijakannya ya. Nah, itu tentunya ada mitigasi atau planning ya dari prodi ya. Nah, ini di sini ya, satu manajemen ada 270 mahasiswa ya, yang IPK-nya kurang dari 2. Atau jangan-jangan memang mahasiswa ini itu sudah tidak kuliah begitu. Bisa jadi seperti itu ya. Namun bisa koordinasi lagi dengan admin prodi atau admin Pedidikti ya. Kemudian yang kedua satu farmasi ada 189, kemudian profesi apoteker ada 102 ya. Kemudian S1 sipil ada 96, S1 akuntansi ada 88, satu ilmu hukum 54, profesi bidan ada 44, S2 teknik sipil 40, pendidikan dokter 33, S1 fisiologi 33 ya. Nah, ini IPK-nya yang di bawah 2 ya. Nanti coba di cross check lagi koordinasi dengan admin PDDP. Tapi kalau memang realnya seperti itu ya tidak apa-apa ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya ya rata-rata IPK di aktivitas kuliah mahasiswa ya. Nah, ini profesi bidan rata-rata IPK-nya 1,12, satu farmasi 2,37, profesi pendidikan profesi apoteker 2,5, S3 ilmu manajemen 2,53, S1 manajemen 2,79, dan S2 teknik sipil 2,83 ya. Nah, ini saya perlu apa ya, tunjukkan aja yang yang rata-rata IPK-nya ini ya. Jadi yang paling, kalau yang lainnya sudah di atas 3 gitu ya. Ini bukan kita untuk uh, justifikasi, mungkin ada kesalahan data atau yang lainnya yang nanti coba di cross check dengan admin PDDikti-nya begitu. Tapi kalau memang realitasnya seperti itu ya, gimana lagi ya, ya tidak apa-apa ya, ini untuk evaluasi kita internal saja begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait jumlah mahasiswa nonaktif ya. Nah, ini yang tinggi dari S1 ilmu hukum ada 345 ya. Kemudian S1 teknik sipil ada 144. Kemudian S1 perencanaan wilayah dan kota ada 46. Kemudian S1 pendidikan agama Islam ada 25. Kemudian S1 teknik elektro ada 12. Kemudian S2 pendidikan agama Islam 7. Kemudian S1 hukum keluarga dan 6, S3 teknik sipil 1 ya. Ini pendataan saja yang ada mahasiswa nonaktifnya. Kalau memang mahasiswa itu memang benar-benar aktif ya tidak apa-apa ya, asalkan di situ kan tidak boleh melebihi 2 semester dan lain sebagainya ya.
Kemudian yang selanjutnya jumlah mahasiswa cuti ya. Nah, ini mungkin dari nonaktif atau dicutikan ya. Ini S1 psikologi ada 103, S1 manajemen 92, teknik jadi ada 71, komunikasi 59, akuntansi 53, informatika 38, kemudian elektro 25, kemudian bahasa dan sastra Indonesia ada 22, kemudian ilmu keperawatan ada 19, dan PGSD ada 18 ya. Nah, ini juga data mahasiswa yang cuti ya. Bapak Ibu bisa cross check lagi apakah ada kesalahan atau bagaimana, atau memang real seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah mahasiswa Merdeka Belajar. Nah, ini yang Merdeka Belajar ini khusus yang sudah mendatakan mahasiswa Merdeka Belajarnya ya. Informatika ya 30, sastra Inggris 27, bahasa Inggris 25, agama Islam 14, komunikasi 10, manajemen 10, perencanaan wilayah dan kota 9, industri 8, matematika 6, psikologi 5, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 3, S1 teknik elektro 3, akuntansi 2, S1 teknik sipil 1 ya. Nah, berarti yang tidak masuk ke sini barangkali memang tidak ada MBKM ya. MBKM ini khusus S1 ya. Kalau S2, S3 kan tidak ada ya. Kalau profesi juga tidak ada. Nah, ini barangkali memang jumlahnya segini ya. Ya, tidak masalah. Berarti ini yang diakui hanya yang MBKM bersertifikasi dikti ya. Mungkin begitu ya. Nah, ini yang selanjutnya memastikan Bapak Ibu mengkonversi nilai nilainya ya. Jadi mahasiswa misalnya satu informatikanya ada 30 ya, yang melakukan Merdeka Belajar, ini dipastikan datanya ini dikonversi di PD Dikti ya. Jadi bukan mengambil KRS secara manual ya, atau KRS biasa, beda ya, mekanismenya beda ya. Jangan sampai salah pendataan begitu. Baik, begitu Bapak Ibu Prodi, yang saya hormati, mungkin bisa diskusi ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaporan PDDikti yang telah dilakukan oleh pengelola PDDikti di tingkat fakultas maupun program studi. Oke, Kampung. Kita buka untuk tanya jawab ya dari Bapak Ibu yang ini diskusi atau penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Itu bisa eh, bertanya langsung dengan menulis di kolom komentar atau raise hand. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum Mas. Masalah Mas mau nanya kalau yang cross check IPK itu di mananya ya? cek IPK di aktivitas kuliah mahasiswa ya, di AKM. Soalnya kan tadi datanya masih ada S2 yang nilai IPK-nya di bawah 2. Ya, sebentar ya.
Ye. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, akun PDDikti ada di operator masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin melihat data juga bisa ya, saling mengcross-check ya, gitu. Nah, ini alamatnya ada di bidder.unisula.ac.id ya, barangkali yang mau mengecek. Kalau enggak kan uh, ditanyakan apakah sudah sesuai atau belum ya, karena biasanya dari operator PDDikti dari operator PDDikti merasa tidak diperhatikan begitu ya. Nah, itu nanti kan berdampak di pelaporan dan lain sebagainya ya. Untuk melihat tadi data IPK ya, pelaporan semester ya di aktivitas kuliah mahasiswa, kemudian build datanya dari sini ya. Ya, IPK ya. Atau bisa diekspor ke data aktivitas kuliah ya. Bisa seperti ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur yang mungkin punya operator atau pengelola PDDikti yang handal gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ikut mendampingi, sudah beres gitu kan. Nah, itu perlu berterima kasih. Tapi yang masih perlu pendampingan ya sebaiknya didampingi gitu ya. Karena kan dampaknya ini ke program studi Bapak Ibu gitu. Begitu J dari Ya, Magister Mas. Teknik Sipil ya. Oh, Ini yang ada lain yang lain? untuk yang dari Bu Nujulia nanti bisa suwun PPT-nya Pak, bisa ke Baik, nanti kami fakultas. share ke grup Kaprodi J. Oke. Oh, yang lain yang mau diskusi atau lanjut, Silakan, ada yang lain atau cukup gitu ya? cukup waktu, Karena itu masih cukup waktu sampai ya menjelang besar. Monggo kalau Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau penjelasan kalau silakan. Atau mungkin bisa nulis di kolom komentar boleh. Baik, kelihatannya sudah tidak ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Dari Pak Gufron ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan data-data yang tadi? sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya, tidak ada ya. Oke, baik. Kalau memang cukup, eh, mari kita akhiri rapat pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya pada rapat hari siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sakit nyuwun materinya nggih, Mas Gufran. Ya, nanti kami share ke grup. Suwun, Bapak Ibu. Sama-sama. Iya, nanti kalau di tengah jalan ada kebingungan saya bertanya. Ya, ya. Terima kasih Mas Gufron. Ya, sampai-sampai Pak. Izin live. Ya, izin live kita akhiri ya.